Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Bayern Munchen juara Piala Dunia antar klub usai tumbangkan Tigres. Bayern Munich meraih gelar Piala Dunia antar klub 2020 usai mengalahkan Tigres Unal 1-0. Gol tunggal kemenangan di Rotten diciptakan oleh Benjamin Pavard. Piala Dunia antar klub 2020 menyajikan duel antara Bayern Munchen versus Tigres di Education City Stadium Qatar. Bayern bermain tampil menekan di awal laga, namun skuad asuhan Hansi Flick itu baru mencatatkan gol di menit ke-59 sekaligus memastikan kemenangan. Trofi ini menjadi trofi ke-6 yang berhasil didapatkan oleh Bayern Munchen. Barnsley versus Chelsea, gol tunggal Abraham antar The Blues ke perempat final. Tuntas sudah laga Barnsley versus Chelsea di babak kelima Piala FA. Gol tunggal Tammy Abraham memenangkan The Blues 1-0 dan mengantar ke perempat final. Laga tersebut dihelat di Wakewell Stadium Barnsley pada Jumat dini hari tadi. Laga berlangsung cukup ketat. Di babak pertama, gol bahkan tak tercipta. Baru di babak kedua, Chelsea memecah kebuntuan. Tammy Abraham bisa memanfaatkan umpan Reece James untuk membuat gol. Skor 1-0 untuk Chelsea bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Chelsea maju ke perempat final Piala FA menyusul Manchester City, Manchester United, Leicester City, dan Everton. Bayern Munchen berhasil samanya rekor Barcelona meraih sextuple. Bayern Munchen sukses memenangkan Piala Dunia antar klub usai menang di laga final yang digelar pada Jumat dini hari tadi. Melawan Tigres, pasukan Hansi Flick tersebut keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Kompetisi ini sejatinya digelar pada akhir tahun 2020 kemarin. Namun, pandemi COVID-19 yang sempat membuat sejumlah kompetisi berhenti memaksa perubahan dalam tatanan sepak bola dunia, sehingga pagelaran Piala Dunia antar klub harus diundur. Selama pertandingan berlangsung, Bayern Munchen sanggup mendominasi permainan dan memaksa Tigres mendekam di wilayah sendiri. Sayangnya, aksi gemilang Nahuel Guzman selaku penjaga gawang Tigres membuat barisan penyerang Bayern Munchen menjadi frustasi. Alhasil, mereka hanya mampu mengantongi satu gol yang dicetak Benjamin Pavard pada menit ke-59. Dengan ini, Bayern Munchen menutup perjalanannya di musim 2019-2020 dengan raihan 6 gelar. Di Bavarians menjadi tim kedua yang mampu meraih sextuple dalam waktu satu musim setelah Barcelona. Klub raksasa Spanyol tersebut berhasil mendapatkan titah sextuple ketika masih diasuh Josep Guardiola pada tahun 2009 lalu. Liverpool diklaim sudah siap membeli Erling Haaland. Kualitas yang ditunjukkan selama memperkuat Borussia Dortmund membuat Erling Braut Haaland masuk dalam daftar belanja setiap klub besar Eropa, tidak terkecuali sang juara bertahan Premier League Liverpool. Sayangnya, Liverpool nampak tak akan mempertahankan gelar tersebut di musim ini. Klub besutan Jurgen Klopp tersebut sedang terdampar di peringkat keempat dengan selisih 10 poin dari pemuncak klasmen saat ini Manchester City. Jelas, Liverpool harus kembali membongkar celengannya pada musim panas nanti untuk membangun skuad yang lebih kompetitif. Lini pertahanan menjadi sasaran utama, di mana sektor tersebut menjadi masalah mereka pada musim ini. Selain itu, berdasarkan kabar yang beredar, lini depan juga menjadi perhatian The Reds kendati sudah punya trio bomber Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino. Mereka tidak membeli opsi yang sepadan di bangku cadangan. Tidak heran kalau Liverpool kerap dikaitkan dengan Haaland. Torehan 38 gol dari 40 penampilannya dalam berbagai ajang bersama Dortmund membuat banyak klub besar Eropa jadi tergiur untuk memilikinya. Apalagi Haaland bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Beberapa pemberitaan mengemukakan kalau Haaland diikat kontrak dengan klausul pelepasan sebesar 68 juta pound sterling yang baru aktif di tahun 2022 mendatang. Liverpool dikabarkan siap bersaing untuk mendapatkan jasa Haaland. Absen hingga 4 pekan, Neymar dipastikan absen kontra Barcelona. Bintang PSG, Neymar Junior, mencurahkan isi hatinya usai dipastikan kembali mengalami cedera yang mengharuskannya absen selama kurang lebih 4 pekan. Neymar diturunkan oleh Mauricio Pochettino sejak menit pertama dalam partai Copa de France melawan Saints.
Namun, Neymar hanya bertahan selama 1 jam di lapangan sebelum digantikan Kylian Mbappe karena tak mampu melanjutkan laga akibat masalah pada otot kaki kirinya. Akibat cedera ini, Neymar harus menepi dari lapangan hijau selama 4 pekan dan kemungkinan bakal melewatkan 2 laga kontra mantan klubnya Barcelona di babak 16 besar Liga Champions. Lewat akun Instagram pribadinya, Neymar mengungkapkan kekecewaan usai ia tahu akan absen melawan Barcelona dan mengharuskannya absen hingga 4 pekan. Cedera Neymar ini merupakan pengulangan. Musim lalu, di waktu yang hampir bersamaan, Neymar mengalami cedera metatarsal dan harus absen sekitar 3 bulan. Musim sebelumnya lagi, Neymar mengalami cedera yang hampir sama di waktu yang kurang lebih sama, yakni pada Januari hingga Februari. Karena Liverpool, Barcelona tak akan mainkan Coutinho di sisa musim ini. Raksasa La Liga, Barcelona, dikabarkan tak akan memainkan Philippe Coutinho di sisa musim ini, dan hal tersebut dikabarkan tak lepas dari peran Liverpool. Coutinho dibeli Barcelona dari Liverpool pada Januari 2018 silam. Blaugrana kala itu merogoh koceknya sekitar 142 juta pound sterling. Namun, Blaugrana tak menembus Coutinho secara langsung dan pembayarannya dilakukan secara bertahap. Ada juga sejumlah uang yang harus dibayarkan Barcelona berdasarkan secara tertentu. Contohnya saja terkait jumlah penampilan sang pemain selama di Camp Nou. Syarat itu yang sekarang membuat Barcelona pusing, sebab sedikit lagi Philippe Coutinho akan memenuhi jumlah laga yang akan membuat mereka harus menyetor duit pada Liverpool. Kabarnya, Barcelona harus membayar Liverpool sekitar 5 juta euro. Itu akan terjadi jika Coutinho main di 7 pertandingan lagi. Kabar tersebut diklaim oleh jurnalis AS via Sport Bible. Menurut mereka, Barcelona enggan membayarnya karena situasi finansial yang mereka alami saat ini. Coutinho sendiri belakangan ini tak bisa bermain karena mengalami cedera. Barcelona sebelumnya memang dikabarkan tengah mengalami kesulitan finansial. Bahkan mereka disebut terlilit hutang sangat besar. Mereka dikabarkan memiliki hutang sekitar 1,9 miliar euro. AC Milan ikut gabung dalam perburuan Isco. Raksasa Serie A, AC Milan, dikabarkan ikut terjun dalam perburuan gelandang serang milik Real Madrid, yaitu Isco. Pemain asal Spanyol itu sudah menjadi bagian dari skuad Madrid sejak tahun 2013 silam. Ia sudah ikut berjasa membantu Los Blancos meraih sejumlah trofi juara. Akan tetapi, beberapa musim belakangan ini, Isco kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, khususnya sebagai starter. Pemain berusia 28 tahun itu pun pernah dikaitkan dengan beberapa klub seperti Arsenal. Namun sampai sekarang, ia masih bertahan di Madrid. Belakangan ini, Isco dikabarkan sudah tak berniat bertahan lebih lama di Real Madrid. Dirinya disebut tak ingin memperbarui kontraknya di Santiago Bernabeu. Beberapa klub lantas dikabarkan mulai bergerak mendekati Isco. Mereka berharap bisa memanfaatkan peluang itu untuk merekrutnya dengan harga miring atau bahkan dengan garis tahun depan. Salah satu klub yang disebut ikut mengejar pemain serba bisa itu adalah raksasa asal Serie A, yakni AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Milan Live. Rossoneri sendiri juga disebut memiliki keunggulan dibanding klub-klub lainnya, sebab Milan punya relasi yang bagus dengan Madrid. Terbukti, Rossoneri sebelumnya sudah berhasil memboyong Brahim Diaz dan Theo Hernandez. Tuding Real Madrid sering diuntungkan wasit, Gerard Piqué bisa kena hukuman. Sebuah klaim mengejutkan terlontar dari mulut penggawa Barcelona Gerard Piqué. Ia mencurigai kalau rival klub Real Madrid lebih sering diuntungkan oleh keputusan wasit yang lebih berpihak kepadanya. Piqué mengeluarkan pernyataan kontroversial tersebut pada awal bulan Februari lalu. Tanpa keraguan sama sekali, Piqué menyebutkan kalau wasit lebih sering berpihak kepada Real Madrid ketimbang peserta La Liga lainnya. Menurut laporan ESPN, Federasi Sepak Bola Spanyol sedang turun tangan untuk mengusut komentar Piqué dan proses investigasi sedang berlangsung. Pihak federasi hendak mencari tahu apakah Piqué melanggar aturan mengenai mempertanyakan kehormatan atau ketidakberpihakan wasit. Mereka juga sudah memberitahu Barcelona terkait investigasi ini. Setelah Piqué beraksi, Joan Laporta yang merupakan calon presiden Barcelona pun menimpali dengan klaim serupa. Ia menyoroti kinerja VAR yang dirasanya lebih berpihak kepada Los
Blancos. Kandidat presiden Barcelona lainnya, Toni Freisa, juga turut mengungkapkan pernyataan serupa. Ronald Koeman, selaku pelatih Barcelona sendiri, memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan tersebut.